Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Kita akan melanjutkan bahasan tentang puasa, pahala puasa dalam kitab Mutajarrabih fi thawabi amali shalih, yang mana kemarin kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man shoma Ramadana wa arafa hududahu wa tafahhaza ma yanbaghi lahu ayyatahaffaza kaffara ma qablahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa, dan dia mengetahui hududahu, batasan-batasannya puasa, wa tahaffaza, dan dia menjaga diri daripada batasan-batasan itu, yang pantas dia jaga. Ma perkara yang bagi lahu, yang sepantasnya dia jaga dari perkara. Ma yang bagi lahu, sepantasnya ia jaga lahu, untuk maksudnya untuk perkara-perkara yang batasan-batasan puasa itu. Ayatahaffazo, untuk menjaga diri. Kafaro, maka menjadi penebus kepada dosa qablahu, sebelumnya. Rawi Ibnu Hibban. Ini pentingnya kita mengetahui daripada batasan-batasan puasa itu. Perkara yang membatalkan puasa, syarat rukun puasa, supaya puasa kita ini tidak jadi puasa yang sia-sia. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka ini pentingnya ilmu. Kalau dia beramal dengan ilmu, maka amalannya ini akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini, orang yang punya ilmu ini, dia akan ada nilainya. Bagaimana seorang wanita yang puasa, kalau dia lagi haid, bagaimana cara mengqadahnya? Kalau lagi nifas, bagaimana cara mengqadahnya? Jadi amalan-amalan ini kalau diamalkan dengan ilmu, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa.
Nah, kalau orang tidak punya ilmu, jahil, dia puasa tetapi tidak menjaga batasan-batasannya. Dia puasa tetapi menggunjing orang, mengumpat orang. Kemarin kita bahas ya, meninggalkan daripada meninggalkan daripada menjerit, mengeluh ya. Perkara-perkara yang bisa mengurangi daripada pahala puasa. Karena ilmu ini penting. Ibarat dokter ini, karena dia punya ilmu kedokteran, maka ada nilainya. Ada nilainya. Dengan oret 50.000, oret 100.000. Karena dia ada ilmunya. Tapi kalau dokter ini, walaupun dia dokter, ahli kesehatan, mau terjun ke dunia pertanian, mau coba-coba ngeresep cara nyayur obat kol ini, maka tidak masuk, malah akan ditertawakan orang, nanti malah mati karena tidak punya ilmu pertanian. Maka pentingnya ilmu supaya dia tahu batasan-batasan daripada puasa, supaya puasanya nggak ngawur. Kayak kebanyakan banyak orang itu puasanya ngawur, puasa karena tidak punya ilmu, yang penting puasa gitu aja. Ya, yang penting puasa. Pokoknya dari subuh ya, sampai sore. Bukanya kapan? Nah, kalau udah ada kelelawar keluar ya udah buka lah. Jadi harus tahu batasan-batasan puasa, menjaga daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada orang puasa tapi siangnya puasa ngambil barang orang terus, ini termasuk dosa besar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khamsu, dan salat yang 5, wal jumu'atu, dan Jumat, ilal jumu'ati, kepada Jumat berikutnya, wa ramadanu ila Ramadan, dan dari Ramadan kepada Ramadan, mukaffiratun, sebagai penebus penutup, ma perkara madosa bainahunna, di antaranya, idza tunibat, selagi dia menjauhi al-kabairu, dosa-dosa besar. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Salat yang 5 dan Jumat kepada Jumat dan Ramadan kepada Ramadan menjadi penutup bagi dosa-dosanya antara Jumat dan Jumat, selama dia meninggalkan, menjauhi daripada dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu diantaranya dosa yang paling besar adalah syirik, menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencuri termasuk dosa, membunuh termasuk dosa, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya lain panjang nih kalau mau dikaji. Tapi kebanyakan orang ini wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azima. Tapi terkadang manusia ini menganggap dosa-dosa itu kecil,
menganggap meremehkan dosa-dosa kecil, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah besar. Allah. Wa Amr bin Marrah al-Juhani radhiyallahu anhu qol Ja'a rajulun, datang seorang laki min Quda'ata, daripada suku Qudaa, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini berkata, ini sesungguhnya aku asyhadu, bersaksi alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah, wa annaka, dan sesungguhnya engkau Rasulullah, utusan Allah, wa sallaitu sholawati, wa sallaitu, dan aku salat as-salawatil khamsa, salat yang 5, wa sumtu ramadhana, dan aku salat dan aku puasa bulan Ramadan, wa qumtuhu, dan aku salat di bulan Ramadan, wa ataitu zakata, dan aku membayar zakat. Faqala, maka dia berkata, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang mati, ala hada, atas perkara ini, atas amalan-amalan ini, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah utusan Allah, melaksanakan salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, salat di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hada, barang siapa yang mati atas amalan ini, kana minas siddiqin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang siddiq. Orang siddiqin ini orang yang mantap imannya. Wa syuhada, dan digolongkan kepada orang-orang yang mati syahid. Rawal Bazar wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi hadis ini jangan disalah pemahaman, bukan menafikan amalan-amalan yang lain, karena di sini tidak ada haji, ya, tidak ada mati syahid, tidak amalan-amalan lain, bukan menafikan. Tetapi hadis ini maknanya, ya, bahwa orang ini belum melaksanakan ibadah haji, belum mampu untuk haji, dan pada waktu itu tidak ada panggilan untuk jihad fisabilillah. Makanya hadis ini, semua hadis itu kita anggap satu hadis yang satu, Al-Quran itu kita anggap ayat-ayat yang satu, tetap kita pelajari, maknanya kita satukan, kemudian kita amalkan. Wa taqaddam haditsu Muraylaiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hajjil wada, di dalam haji wada, inna awliya Allahil musallun, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, al-musallun, adalah orang-orang yang salat. Wa ma yaqimus salata, dan orang-orang yang menegakkan salat, al-khamsa, yang 5, allati katabahunna Allah, yang telah diwajibkan Allah, wa yasumu, dan puasa Ramadan, wa yasumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa yahtasibu, dan dia mengharapkan pahala saumuhu, dari puasanya, wa yu'tiz zakata, dan dia menunaikan zakat. Nah, terusan ayat ini, hadis ini terusnya kembali kepada inna awliya Allahil musallun wa man yuqimus salawatil khamsa allati katabahunna Allah wa yasumu Ramadan wa yahtasibu saumu wa yu'tiz zakah. Jadi sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat. Tentunya sholat yang sebenar-benarnya sholat. Sholat itu kalau benar-benar dilaksanakan dengan ihtisab, ya,
Ya sebenarnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah dia melaksanakan sholat, dia semangat untuk mengerjakan amalan-amalan soleh lainnya. Jadi jangan dipahami hadis ini, jangan dipotong-potong. Udahlah saya ngambil yang ini aja. Inna awliya'il musallun. Pokoknya wali Allah itu nabi sholat ya wali Allah. Sholat sama lah lihat. Jadi salah maksudnya. Jadi salah. Jadi untuk menjadi wali Allah itu mudah. Mendirikan sholat, ya, puasa Ramadan, ya, dia yakin bahwa sholat ini adalah kewajiban dari Allah SWT yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba. Sholat yang dilaksanakan dengan tumanina, dengan wudhu yang sempurna, dengan bacaan